Halo, selamat pagi Sobat Tutorpedia Plus. Kali ini saya akan membagikan sedikit tips, atau lebih tepatnya adalah trik supaya tampilan kita lebih menarik di dalam open load program Corel Draw. Jadi setiap kali kita membuka Corel Draw, maka biasanya kita akan keluar gambar loading untuk membuka aplikasi Corel Draw. Nah, sebenarnya gambar aplikasi Corel Draw untuk opening ini bisa kita modifikasi. Oke, untuk lebih memudahkan saya akan mempraktekkan opening Corel Draw punya saya yang sudah saya modifikasi, dan silahkan dilihat dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, itu tadi adalah loading. Kita ulangi lagi sekali lagi. Nah, ini adalah loading yang saya modifikasi sendiri. Karena kenapa? Program Corel Draw memungkinkan untuk sedikit kita lakukan trik sederhana untuk merubah loading awalan. Caranya bagaimana? Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat gambar untuk loadingnya. Oke, sekarang saya akan membuka file yang sudah saya gunakan, tapi nanti kita sekaligus mempraktekkan dari awal. Oke, kita buat page baru di sini, klik new page. Untuk memudahkan, kita copy ukurannya sesuai ukuran yang asli. Lah, ukuran yang asli itu di mana kita bisa menemukannya? Yang pertama, Anda cari di komputer Anda, buka dulu. Nah, di sini ya, di drive C, biasanya di drive C maka akan ketemu program file. Di dalam program file ini biasanya tergantung komputernya, di sini ada 86. Tapi cari instalasi Corel Draw, kemudian Corel Draw Graphics Suite X7 karena saya menggunakan software X7. Kemudian cari folder language, cari N, dan cari Draw, itu adalah gambar. Kemudian cari folder skin. Jadi di dalam folder skin inilah, kalau kita lihat di sini ada beberapa file. Nah, di file ini maka yang aslinya adalah ini ya. Ini adalah file asli dari loading Corel Draw kalau Anda buat yang baru. Jadi ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran ini. Caranya di Corel Draw, di page 2 kita impor gambar ini aslinya, klik and drag, masukkan aja ke sini. Nah, jadi ini ukuran aslinya. Kemudian kita buat gambar sesuai dengan keinginan kita dengan ukuran yang sama, karena ukuran ini sangat berpengaruh nanti ketika kita akan memasukkan gambar yang kita buat. Caranya klik di ujung, kemudian tarik sampai ujung gambar. Oke, tidak harus sama persis, tapi kalau bisa sama persis akan jauh lebih bagus ya. Kemudian untuk membuat gambar kita perlu diperhatikan kalau di sini adalah space warna hijau ini. Pada saat loading pertama kali di sini akan keluar tulisannya, kalau Anda perhatikan. Jadi biarkan ini space kosong. Tetapi kalau misal pun Anda ingin kasih gambar tidak ada masalah. Cuman saya sarankan untuk kita kosongin saja. Oke, kita buat duplikatnya dengan klik ke kiri, kemudian klik kanan. Nah, ini kita sudah dapatkan. Misalnya kita kasih warna merah. Oke, kita usahakan warnanya tetap hijau karena warna ini Anda cari di sini warna hijau. Nah, untuk memperoleh hijau yang sama, saya sarankan untuk mencontoh file yang asli Corel dengan mengambil tools dari color eyedropper. Di sini Anda ambil, jadi ketemu kombinasi RGB-nya, kemudian klikkan lagi di tempat yang sama. Nah, ini adalah kira-kira space yang akan kita modifikasi. Sekarang kita modifikasi gambar ini sesuai kehendak kita. Misalkan saya ingin membuat lekukan seperti Corel, maka saya akan rubah menjadi kurva. Kemudian kita ganti lekukannya sesuai keinginan kita ya. Nah, misalkan seperti ini, bebas desainnya.
warnanya kita ganti menjadi putih, nanti kita masukkan gambar atau coklat, kemudian kita duplikat, klik kanan satu lagi, kasih kuning sama, taruh di bawahnya dengan menekan Ctrl page down, terus kemudian duplikat lagi, tekan plus, kemudian panah ke kanan, kemudian Ctrl page down lagi, ganti warna biru misalnya. Oke, kita sudah dapatkan motif. Kemudian kita kasih tulisan di sini, misalkan kasih nama kita. Oke, taruh di ujung sini ya. Bebas, Anda bisa taruh sesuai dengan sesuai dengan desain yang Anda inginkan. Oke, kita kasih plusnya warna kuning. Jadi saya ingin masukkan gambar di sini, misalkan kita cari gambar Batman. PNG ya, PNG saja supaya gambarnya langsung transparan. Jadi untuk tutorial transparan gambar nanti kita bahas di tempat lain, tapi kita cari yang langsung transparan. Misalkan kita tambahkan tulisan dulu, Corel Draw X7, Draw ini kita tebalkan, terus X7 kita ambil warna putih. Oke, kita ambil gambar yang lain yang resolusinya tidak terlalu besar, jadi kita juga mudah memasukkannya. Nah, ini gambar yang kita dapatkan, kemudian tarik and drag, masukkan ke sini. Nah, oke, kita perkecil dulu. Oke, begini ya. Sebenarnya saya ingin memberikan efek ini. Kita potong dulu gambar ini supaya memberikan kesan 3 dimensi. Kita potong. Oke. Sebentar. Oke, sebenarnya saya ingin menghilangkan backgroundnya, ganti warna putih. Jadi sekarang kita dapat gambar kurang lebih seperti ini. Nah, sip. Seterusnya kita ganti warna merah. Oke, kurang lebih seperti ini loading yang akan kita keluarkan. Nah, setelah Anda punya gambar ini, apa yang harus dilakukan berikutnya? Tahapan selanjutnya adalah kita mengekspor gambar ini. Oh ya, satu lagi yang kita tidak boleh lupakan adalah membuat efek shadow di samping ini. Jadi di Corel Draw itu dia saat loading awal ada bayangan kecil. Nah, seperti ini di sampingnya. Kita tambahkan dengan memasukkan efek shadow di sini. Toolnya drop shadow tool, tinggal pilih presetnya, tarik, tentukan ini lebarnya, tentukan tebal tipisnya, terus multiply tipe shadownya dan seterusnya. Ketika sudah selesai, baru kemudian kita group dan ekspor dengan milih file ekspor, atau bisa pilih menu di sini, sama saja ya. Nah, kemudian kita ekspor. Ketika kita akan mengekspor, yang harus Anda perhatikan adalah filenya harus bentuk TIFF ya. Tipe TIFF inilah yang bisa di loading oleh software Corel. Kemudian Anda ekspor, ganti kasih nama ya, opening,
Oke, kemudian ekspor dulu. Nah, di sini Anda pilih pixel. Kemudian ukurannya dirubah sesuai ukuran di sini. Nah, di sini Anda lihat 862 kali 223. 862 kali 223 pixel. Ini pixel, kemudian gunakan RGB. Kenapa? Karena kalau digunakan CMYK nanti dia akan terlalu besar dan tidak mau untuk loading. Tapi ketika kita buat RGB maka ukuran filenya kecil. Jangan lupa ketika ekspor tadi pilih ini ya, yang harus dirubah ini, pilih transparan background itu tadi. Oke, setelah diekspor, di mana ekspornya? Setelah Anda ekspor, nah di sini filenya. Ini Anda pindahkan, copy ke lokasi skin yang awal saya sampaikan tadi. Ini ke sini. Lokal disk program Corel Draw language English Draw skin. Nah, jadi Anda buka di situ, kemudian pindahkan file ke dalam folder. Nah, tahap selanjutnya Anda lihat ukurannya 862 kali 223 ini sudah sama. Ukuran filenya 758 KB. Kalau lebih dari 1 MB nanti akan tidak mau loading. Kemudian copy file, nama file yang sedang Anda gunakan. Kalau tadi itu namanya ini ya, app_fireball, Anda copy aja, rename, copy, terus ini Anda ganti dua-dua misalkan karena nanti dia dipakai, terus Anda ganti file Anda ini menjadi file yang tadi, paste, kemudian enter. Oke, sekarang kita akan coba ini kita save dulu, kemudian Anda matikan, kemudian Anda buka file Corel Anda. Nah, sudah berubah, cuman ini settingnya agak terpotong ya. Nah, tapi saya kira tidak ada masalah. Sekarang kita perbaiki sedikit. Dan kita lihat bahwa di sini kita agak sedikit memotong tulisannya, berarti kita harus menggeser ke arah kiri. Kita revisi dulu desainnya. Oke. Kemudian kita geser kiri sedikit. Ini geser dengan, kalau Anda menggeser gunakan ini ya, jangan gunakan apa namanya, shape tool, jangan diperkecil tapi digeser bentuknya. Kemudian yang putih. Oke. Kemudian lakukan hal yang sama, kita ulangi sekali lagi, ALTFE ekspor, kemudian kita ganti pigmented ini, yes, ganti pixel 826 233 826 233 pixel, RGB transparan. Oke, ketika sudah maka copy gambar tadi ke skin, kemudian rename, kita saja. Oke, kemudian kita close Corelnya dan kita ulangi buka lagi. Nah, maka opening Anda menjadi lebih keren dari apa yang standar yang dibawakan oleh Corel. Oke, sekian dulu tips dari kami. Oke, jangan lupa untuk berlangganan subscribe channel kami sehingga nanti ketika ada update tutorial yang baru maka Anda akan mendapatkan notifikasi awal untuk tutorial kami. Sekian, sampai jumpa.